Penyesalan tidak ada gunanya. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang dikatakan biasanya kepada orang yang menyesal kemudian. Tidak pikir panjang lalu setelah sebuah tindakan yang berupa sebuah kesalahan itu dia lakukan, dia baru menyesal setelah terjadinya tindakan itu. Sehingga dikatakan sesal kemudian tidak ada artinya. Penyesalan tidak ada gunanya. Namun apakah benar bahwa penyelesaian itu tidak ada gunanya? Bukankah manusia diberikan perasaan yang membuat dia bereaksi terhadap sesuatu? Dan reaksi ini sesungguhnya bukan sekedar perasaan yang reaktif terhadap sesuatu, tetapi justru itu merupakan sebuah kendaraan yang Tuhan dapat pakai untuk karyanya dinyatakan. Karena itu rasa sesal atau penyesalan sebenarnya ada gunanya, dengan catatan itu ada di tangan Tuhan dan digunakan oleh Tuhan untuk mengubah seseorang. Karena di dalam pandangan iman percaya kita, sesal bukan tanda selesai. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat ke-10. Dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Penyesalan yang dikehendaki Allah membuat orang bertobat. Hal itu membawa orang kepada keselamatan sehingga kami tidak menyesal. Tetapi kesedihan yang didatangkan dunia akan menghasilkan kematian. Lalu dari ayat yang sama, namun versi yang berbeda, yaitu firman Allah yang hidup, dikatakan, sebab ada kalanya Allah menggunakan kesedihan dalam hidup kita untuk menolong kita berpaling dari dosa dan mencari hidup yang kekal. Janganlah kita menyesal kalau Allah mendatangkan kesedihan kepada kita. Tetapi kesedihan orang-orang yang bukan Kristen bukanlah karena pertobatan yang sungguh-sungguh dan tidak dapat mencegah kebinasaan yang kekal. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua sebenarnya dialamatkan kepada gereja yang masalah di dalamnya makin menjadi buruk. Dan karenanya surat Korintus yang kedua ini oleh Paulus menjadi sebuah surat penghiburan. Ada banyak kata-kata penguatan di sana. Ada banyak ungkapan penghiburan dari Tuhan yang menghibur orang-orang percaya agar mereka dimampukan untuk saling menghibur satu dengan yang lain. Namun di dalam pesan-pesan penghiburan yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dalam suratnya yang kedua, di dalamnya terkandung juga sebuah pesan untuk terjadinya sebuah pertobatan. Dan disinilah terkandung di dalam makna pertobatan yang sejati itu ada unsur penyesalan. Namun penyesalan yang dialami oleh manusia yang dipimpin oleh Tuhan menuju pertobatan bukan sebuah penyesalan yang menjadi sekedar perasaan saja. Bukan penyesalan karena merasa bersalah atau penyesalan karena kesedihan yang mendalam, seolah ingin mengulangi kembali dan berandai-andai supaya kesalahan itu sebaiknya tidak terjadi. Ingin mengulang sebuah kehidupan yang sudah tidak bisa diulang. Dan tentu saja ini tidak mungkin. Namun Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus untuk supaya mereka bisa menyadari bahwa penyesalan yang ada di dalam hidup mereka, bila itu dikehendaki Allah, akan memimpin kepada pertobatan. Jadi bukan sekedar penyesalan karena merasa tidak senang, atau juga penyesalan karena hanya sekedar sedih, atau penyesalan karena sebuah perasaan bersalah yang memenuhi hati. Karena di dalam versi Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan ada kalanya Tuhan menggunakan kesedihan dalam hidup kita, termasuk di dalamnya kegagalan kita atau mungkin kebodohan kita karena melakukan satu tindakan ceroboh yang menyebabkan sesuatu yang fatal. Itu dikatakan akan menolong kita berpaling dari dosa dan mencari hidup yang kekal.
Karenanya dikatakan dalam versi firman Allah yang hidup itu, janganlah kita menyesal kalau Allah mendatangkan kesedihan kepada kita. Karena kesedihan yang didatangkan Allah adalah kesedihan yang memimpin kepada sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh dan mencegah adanya kebinasaan yang kekal, tetapi sebuah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang sungguh dijanjikan untuk setiap kita dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan menjelaskan di dalam surat ini penyesalan yang Tuhan kehendaki itu membawa kepada pertobatan. Dan sampai di sini kita menarik sebuah pelajaran juga dalam kehidupan kita untuk saat dimana kita merasa menyesal untuk sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya kita katakan, saya menyesal menikah dengan orang ini. Saya menyesal telah melakukan satu kesalahan yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang tragis itu. Saya menyesal mengapa saya menjadikan orang itu sebagai orang kepercayaan saya. Dan masih banyak tumpukan penyesalan-penyesalan yang kita sering kemukakan dan alami. Padahal penyesalan bukan penyelesaian. Karena rasa sesal bukan tanda selesai. Tuhan ingin supaya penyesalan yang kita alami itu menjadi penyesalan yang kita taruhkan kepada Tuhan sehingga diubahkan oleh Tuhan menjadi pertobatan. Penyesalan yang dikehendaki oleh Tuhan yang membuat kita lalu kemudian dibawa kepada keselamatan. Yang berarti penyesalan-penyesalan kita itu ada gunanya bila kita pandang itu bukan sebagai tanda selesai, tetapi langkah awal agar hidup kita makin mawas dan pikiran kita makin diperluas. Jiwa kita juga makin mawas dan makin diperluas untuk menuju kepada kedewasaan, keselamatan, kehidupan yang abadi di dalam Tuhan. Dan inilah langkah yang kita perlu tempuh. Tidak bisa dipungkiri penyesalan bisa saja terjadi sebagai reaksi terhadap satu tindakan atau reaksi terhadap tindakan orang terhadap kita. Tetapi ingat, sesal bukan tanda selesai. Tuhan juga belum selesai menggarap kita. Karena itu jangan jadikan penyesalan itu sebagai akhir dari sesuatu dan kita tidak mau bangkit lagi. Dan penyesalan itu menjadi justru membuat kita trauma dan tidak mau memulai kembali. Tuhan mau ajarkan kita untuk melihat rasa sesal kita bukan tanda selesai, tapi langkah awal Tuhan bekerja lebih luas lagi, agar kita makin mawas lagi, dan makin jiwa kita diperluas lagi, menuju dewasa. Karena itu, mari berikan diri kita agar sungguh dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi yang makin dewasa, juga melalui semua rasa sesal yang pernah kita alami, atau saat ini kita sedang menyesali sesuatu. Penyesalan bukan penyelesaian, tapi penyesalan adalah sebuah tanda awal untuk sebuah kedewasaan. Mari datang serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia selalu bersedia. Di depan matanya, di hadapannya, berserahlah, ungkapkanlah isi hatimu dan segala kekesalan serta penyesalan hidupmu. Dia belum selesai menggarap dan membentukmu. Selamat dibentuk oleh Tuhan, selamat jadi pribadi yang makin dewasa. Amin.